Selingkuh di balik duka. Pernahkah kamu jatuh cinta? Bukan karena bahagia, tapi karena sama-sama terluka. Inilah kisah tentang cinta yang lahir dari kehilangan, tumbuh di antara rasa bersalah, dan berakhir di batas dosa. Rumah sakit itu sunyi. Hanya suara langkah tergesa dan dengung mesin yang seolah ikut berduka. Bau antiseptik menusuk hidung, menyatu dengan aroma darah kering di pakaian Andra yang mulai mengeras. Ia duduk di kursi tunggu yang dingin, jemarinya gemetar, matanya tak berkedip menatap pintu bertuliskan ruang operasi. Di balik pintu itu, seluruh hidupnya sedang berjuang. Rani, perempuan yang selama ini jadi napasnya, antara hidup dan mati. Setiap detik berjalan lambat, seperti waktu menolak beranjak. Andra menunduk mengingat tawa Rani pagi tadi sebelum kecelakaan itu terjadi. Hanya 1 detik ia menoleh ke arah ponsel di mobil. 1 detik yang kini mengubah segalanya. Andai aku bisa memutar waktu, bisiknya tapi air mata hanya menjawab sunyi. Tiba-tiba pintu terbuka. Seorang dokter perempuan keluar mengenakan masker yang basah oleh keringat. Wajahnya lembut, tapi sorot matanya menyimpan kelelahan. Ia menatap Andra lama sebelum akhirnya menunduk pelan. "Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin." Dunia Andra runtuh tanpa suara. Kata maaf itu menggema seperti gema di ruangan kosong, menghantam jantungnya berulang kali. Lututnya lemas, napasnya tercekat. Semua suara di sekitar seolah hilang. Hanya detak jantungnya sendiri yang memekakkan. Ia berlari ke ruang operasi tapi tubuh Rani sudah terbujur kaku di atas ranjang. Ditutup kain putih. Ia menggenggam tangan dingin itu, berusaha meyakinkan diri bahwa ini mimpi buruk yang sebentar lagi berakhir. Tapi kenyataan terlalu tajam. Air matanya jatuh di pipi Rani menyatu dengan darah yang belum kering. Sejak hari itu, hidup Andra berhenti berjalan. Ia makan tanpa rasa, tidur tanpa mimpi. Segala sesuatu kehilangan warna. Rumah mereka terasa terlalu luas tanpa tawa Rani, dan setiap sudut menyimpan kenangan yang menjeratnya dalam penyesalan. Hari berganti, tapi baginya waktu berhenti di ruang putih itu. Tempat cinta dan kehilangan bertemu untuk terakhir kalinya. 3 bulan telah berlalu sejak hari itu. Tapi bagi Andra, waktu seperti enggan melangkah. Setiap pagi ia bangun dengan mata sembab, lalu duduk di tepi ranjang menatap ruang kosong di sebelahnya. Bantal Rani masih tergeletak di sana. Ia belum sanggup memindahkannya. Masih ada sisa wangi sabun yang biasa istrinya pakai, samar tapi menusuk hati. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya berisi gema langkahnya sendiri. Piring-piring di meja makan tetap 2, meski yang makan hanya 1. Kadang Andra berbicara pada kursi kosong di depannya, seolah Rani masih duduk di sana, tersenyum lembut seperti biasa. Setiap sore ia datang ke makam istrinya. Duduk lama, menceritakan hal-hal kecil yang dulu mereka lakukan bersama. Resep masakan yang tak pernah jadi, film yang belum sempat ditonton, rencana liburan yang kini tinggal bayangan. Di antara doa yang ia bisikan, selalu ada 1 kalimat yang tak pernah berubah. "Aku minta maaf." Tidur baginya bukan istirahat, tapi kutukan. Dalam mimpi, ia selalu kembali ke detik itu. Bunyi rem mobil yang berdecit, teriakan Rani, lalu gelap. Kadang ia terbangun dengan teriakan yang tak sempat keluar. Orang-orang mulai menjauh. Teman-teman mencoba menghibur, tapi akhirnya menyerah. Karena setiap percakapan hanya berakhir dengan diam. Ibunya datang, menatap putranya dengan mata khawatir. "Andra, kamu harus bicara dengan seseorang. Kamu butuh pertolongan," katanya lembut. Tapi Andra hanya menggeleng-geleng. "Aku nggak gila, Bu. Aku cuma kehilangan segalanya." Sampai suatu pagi, seorang sahabat lama datang membawa kabar. Ada psikiater wanita yang baru buka praktek di kota itu. Namanya Dr. Sinta Anjani, dikenal sabar dan berpengalaman dalam menangani trauma kehilangan. Andra awalnya menolak.
Ia pikir tak ada yang bisa menyembuhkan luka yang tak terlihat. Tapi setelah malam-malam panjang tanpa tidur dan mimpi buruk yang semakin nyata, ia akhirnya menyerah. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Andra memakai kemeja bersih dan keluar rumah. Bukan untuk ke makam, tapi menuju tempat yang mungkin bisa menolongnya. Sebuah klinik kecil di pinggir kota dengan papan nama sederhana. Klinik Kesehatan Jiwa Harapan Baru, Dr. Sinta Anjani, SPKJ. Dan di sanalah, tanpa ia sadari, langkah pertama menuju cinta dan kehancuran dimulai. Ruang terapi itu sederhana. Temboknya berwarna krem, pencahayaannya lembut, dan aroma lavender memenuhi udara. Namun bagi Andra, semuanya terasa asing. Ia duduk di kursi empuk dengan punggung kaku. Jemari saling menggenggam erat. Ia bahkan tak tahu harus mulai dari mana. Lalu pintu terbuka. Seorang wanita masuk, mengenakan blus putih dan senyum yang lembut tapi penuh wibawa. "Selamat pagi Pak Andra, saya Sinta," katanya dengan suara tenang yang nyaris seperti bisikan. Andra hanya mengangguk. Ada sesuatu dalam suaranya, bukan sekedar lembut, tapi juga hangat. Mereka duduk berhadapan. Sinta tak langsung bertanya. Ia hanya menatapnya dengan mata teduh, seolah sedang memberi ruang untuk bernapas. "Apa yang paling berat belakangan ini?" tanya Sinta akhirnya. Andra menelan ludah. Suaranya nyaris tak terdengar. "Tidur." Sinta mencunyum kecil, mencatat sesuatu di buku catatannya. "Sulit tidur karena mimpi buruk?" Andra mengangguk. "Aku terus lihat wajahnya, wajah istriku. Dia meninggal di depanku. Aku nggak bisa lupa." Sinta menatapnya lama, lalu menunduk. Duka bukan sesuatu yang bisa hilang, Andra. Tapi kadang dengan mengenal lukanya, kita bisa belajar berdamai. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa menembus dinding dingin dalam hati Andra. Ia merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang mendengar tanpa menghakimi. Sesi demi sesi berjalan. Awalnya Andra datang hanya untuk duduk diam, tapi perlahan ia mulai bercerita. Tentang cinta mereka, tentang hari terakhir, tentang rasa bersalah yang menjerat setiap langkah. Sinta mendengarkan dengan sabar, tidak menggurui, tidak menasihati, hanya memberi ruang. Kadang ia menatapnya lama, dengan tatapan yang anehnya membuat dada Andra terasa ringan. Suatu hari setelah sesi ketiga, Andra menatap Sinta lebih lama dari biasanya. "Saya nggak tahu kenapa, tapi setiap kali bicara sama dokter, rasanya tenang." Sinta tersenyum samar. "Mungkin karena kamu mulai membiarkan dirimu disembuhkan." "Tapi saya takut, kalau nanti luka ini sembuh, saya lupa sama dia." Sinta menatapnya lembut. Menyembuhkan bukan berarti melupakan, Andra. Kadang, cinta tetap hidup. Hanya saja, bentuknya berubah. Dan entah sejak kapan, setiap kali Andra pulang dari terapi, ia mulai menunggu hari berikutnya dengan rasa yang berbeda. Sinta bukan lagi sekedar psikiater. Ia menjadi cahaya kecil di tengah kabut duka yang menelannya. Namun tanpa mereka sadari, cahaya yang menghangatkan itu juga mulai membakar. Pelan tapi pasti. Hari-hari Andra mulai berubah. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia bangun pagi tanpa tangisan. Ia mulai membuka jendela, membiarkan sinar matahari masuk ke kamar yang selama ini gelap. Bahkan ia mulai membuat kopi, kebiasaan kecil yang dulu selalu dilakukan Rani. Namun setiap tegukan kopi kini terasa berbeda. Ada rasa asing yang perlahan tumbuh. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena kehadiran seseorang. Sinta. Setiap sesi terapi kini menjadi momen yang ia nanti-nantikan. Ia memperhatikan cara dokter itu menulis, cara rambutnya jatuh di sisi wajah, bahkan cara ia menatap dengan mata yang seolah tahu segalanya, tapi menyimpan sesuatu. Andra tahu ini salah, tapi di tengah sunyi, perasaan itu menjadi candu.
Suatu sore setelah sesi keempat, hujan turun deras. Sinta menatap jendela, lalu menoleh ke Andra yang masih duduk di kursinya. Kelihatannya, hujan belum akan berhenti, katanya sambil tersenyum. Andra hanya mengangguk. Saya bisa tunggu. Mereka terdiam lama. Suara hujan menjadi musik yang menenangkan. Kadang, saya iri sama hujan, ucap Andra pelan. Dia bisa jatuh sekeras itu, tapi tetap tenang setelahnya. Sinta menatapnya. Dan kamu? Aku jatuh, tapi gak tahu kapan bisa tenang lagi. Sinta menatap dalam, tatapan yang lembut tapi penuh makna. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Andra. Kamu cuma belum berhenti menyalahkan diri sendiri. Andra menunduk, berusaha menahan getaran di dadanya. Kenapa dokter begitu yakin? Karena saya pernah kehilangan juga, jawab Sinta lirih. Andra terdiam. Itu pertama kalinya Sinta membuka sedikit tentang dirinya. Ada kesedihan di balik suaranya yang tak kenapa terasa akrab. Ketika hujan berhenti, Andra masih duduk di sana. Sinta memberinya payung, tapi ia menolak. Boleh saya antar pulang? Katanya akhirnya. Sinta sempat terkejut, lalu tersenyum tipis. Terapi hari ini cukup, Andra? Namun sejak malam itu, bayangan Sinta tak pergi dari pikirannya. Cara ia menatap, cara ia tersenyum dan suara lembutnya yang menenangkan. Andra tahu, perasaan itu mulai melampaui batas. Tapi di sisi lain, hatinya hancur merasa hangat untuk pertama kali. Cinta mulai tumbuh, bukan dari kebahagiaan, tapi dari rasa kehilangan yang sama. Dan seperti dua jiwa yang saling menemukan di tengah luka, mereka tak tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan membawa mereka lebih dalam ke arah yang tak seharusnya mereka tuju. Sesi terapi berjalan seperti biasa, tapi udara di ruangan itu kini berbeda. Ada sesuatu yang menggantung di antara mereka, sesuatu yang tak diucapkan, namun terasa di setiap tatapan dan keheningan. Hari itu, Andra bercerita lebih jujur dari sebelumnya. Ia berbicara tentang rasa bersalah, rasa sepi, dan bagaimana setiap malam terasa panjang tanpa seseorang yang menenangkannya. Sinta mendengarkan dengan seksama, namun matanya beberapa kali bergetar. Ada empati di sana, tapi juga sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia sembunyikan di balik profesionalitasnya. Ketika sesi selesai, Sinta menutup buku catatan dan berkata lembut, "Rasa kehilangan bisa membuat kita mencari pelarian, Andra. Kadang pelariannya tampak seperti cinta." Anda menatapnya dalam. Bagaimana kalau itu memang cinta? Sinta terpaku. Pertanyaannya menggantung di udara, berat dan berbahaya. Ia berusaha tersenyum. Kalau begitu, pastikan cintanya bukan lahir dari luka. Andra mendekat sedikit. Tapi luka ini hanya bisa sembuh kalau kamu yang dengarkan. Sinta menahan napas. Ia tahu batasnya. Pasien dan dokter, duka dan harapan. Tapi di mata Andra, ia melihat sesuatu yang tulus, rapuh, dan nyata. Ia ingin menjaga jarak, tapi hatinya justru mendekat. Malam itu, Sinta duduk lama di meja kerjanya setelah Andra pulang. Ia membuka berkas pasiennya, foto Rani, catatan kecelakaan, riwayat medis. Namun di sana ada sesuatu yang membuat tangannya gemetar. Nama dirinya sendiri, tertulis dalam salah satu catatan medis lama. Dr. Sinta Anjani, konsultan etik RS Citra Mandiri. Ia menutup map itu dengan cepat. Hatinya berdetak keras. Ya, ia ingat sekarang. Rani adalah pasien yang dulu ia tangani. Dan ia yang memutuskan untuk tidak melanjutkan operasi darurat itu karena kondisi medis yang terlalu beresiko. Keputusan etis yang berujung pada kematian seorang istri. Dan kini, tanpa disadari, ia sedang menyembuhkan suaminya. Air mata Sinta jatuh di atas berkas itu. Ia tahu seharusnya berhenti. Seharusnya mengakhiri terapi ini sebelum segalanya hancur. Tapi bagaimana bisa?
Bagaimana bisa ia menjauh dari seseorang yang kini menjadi satu-satunya alasan ia merasa hidup lagi? Di luar, hujan kembali turun, sama seperti malam ketika Andra pertama kali datang. Dan di dalam ruang itu, dua jiwa yang sama-sama terluka perlahan tenggelam dalam badai yang akan menelan mereka berdua. Hari-hari berlalu dalam kabut yang semakin tebal. Bagi Andra, setiap pertemuan dengan Sinta menjadi semacam ritual penyembuhan. Ia mulai tertawa lagi, mulai berbicara tanpa beban, bahkan mulai menulis, hal yang dulu ia tinggalkan sejak kematian Rani. Namun di balik ketenangan itu, hatinya tahu, ada sesuatu yang berbeda pada Sinta. Wanita itu kadang terdiam lama di tengah sesi, pandangannya menerawang jauh, seolah menyembunyikan sesuatu yang berat. Andra bisa merasakannya. Suatu sore ia memberanikan diri bertanya, "Dokter, apa kamu pernah kehilangan seseorang juga?" Sinta menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Pernah, dan sampai sekarang aku masih menebusnya dengan cara yang tak pernah cukup." Andra menatapnya dengan lembut. "Mungkin kamu nggak harus menebus, mungkin kamu cuma perlu dimaafkan." Kata-kata itu membuat dada Sinta sesak. Ia hampir ingin berkata, "Andra, aku orang yang membuat Rani pergi." Tapi bibirnya tak sanggup. Malam itu Sinta menulis sesuatu di buku catatan pasien Andra. Ia berhak tahu kebenaran. Tapi apakah cinta bisa bertahan setelah luka dibuka? Namun keesokan harinya, saat melihat Andra menunggunya di depan klinik dengan senyum hangat dan kopi di tangan, semua niat itu luruh. "Untuk dokter favorit saya," katanya ringan. Sinta tertawa kecil, tapi matanya basah. Ia tak bisa. Ia terlalu dalam. Hubungan mereka pun berubah tanpa perlu kata. Sesi terapi menjadi perbincangan personal. Kadang mereka duduk berdua di taman belakang klinik membicarakan musik, puisi, dan hal-hal sederhana yang membuat waktu terasa lembut. Andra bahkan mulai melukis wajah Sinta. Katanya, sebagai cara untuk memahami rasa tenang yang ia temukan di hadapan wanita itu. Tapi ketenangan itu hanyalah permukaan dari badai yang mendekat. Suatu hari, Andra menerima telepon dari rumah sakit lama tempat Rani dulu dirawat. Ia diminta datang untuk menandatangani dokumen administrasi yang tertunda. Ia hampir menolak sampai petugas berkata, "Pak, berkasnya masih mencantumkan nama salah satu dokter yang ikut menangani, Dokter Sinta Anjani." Nama itu memantul keras di kepalanya. Dunia Andra membeku. Tangannya gemetar, nafasnya pendek. Ia menatap ke arah pintu klinik tempat Sinta biasanya menunggunya. Kini, untuk pertama kalinya, Andra merasa takut bukan karena kehilangan, tapi karena kemungkinan bahwa orang yang menyembuhkan lukanya adalah orang yang menciptakannya. Langit sore itu memerah seperti darah, dan Andra tahu, kebenaran sedang menunggu untuk menghancurkan segalanya. Andra menatap berkas di tangannya seperti memegang bara. Nama itu tertera jelas, Dr. Sinta Anjani, konsultan etik medis. Tangannya gemetar, setiap huruf seperti duri yang menembus kulitnya. Ia mengingat malam itu, wajah dokter perempuan yang keluar dari ruang operasi dan berkata lirih, "Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin." Ia terlalu hancur untuk mengingat wajahnya kala itu, tapi kini potongan-potongan memori mulai bersatu. Tatapan lembut, nada suara yang tenang, dan sorot mata yang sama. Sinta. Dadanya bergetar, antara ingin marah, ingin menangis, dan ingin menyangkal. Bagaimana mungkin wanita yang menyembuhkannya adalah orang yang juga memutuskan untuk tidak menyelamatkan istrinya? Hari itu, Andra tidak pergi ke klinik. Ia berjalan tanpa arah, hujan turun membasahi tubuhnya, tapi ia tak peduli. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Apakah semua kebaikan Sinta hanyalah penebusan dosa? Apakah rasa hangat itu cuma bentuk rasa bersalah? Namun ketika malam datang, rasa rindu justru menyergapnya. Ia membenci dirinya sendiri karena tetap ingin melihat wajah wanita itu. Akhirnya, ia datang ke klinik keesokan harinya. Sinta menatapnya dengan lega
namun segera menyadari tatapan Andra yang berbeda. Dingin, tajam, penuh luka. "Andra, kamu gak apa-apa?" Andra menatapnya tanpa suara. Lalu dengan tangan gemetar, ia meletakkan berkas di meja. "Kenapa nama kamu ada di laporan kematian istriku?" Dunia berhenti. Wajah Sinta memucat. Napasnya tercekat. Ia tahu saat itu akan datang, tapi tetap tak siap menghadapinya. "Andra, aku bisa jelaskan," katanya dengan suara bergetar. "Jelaskan apa, Sinta? Bahwa kamu yang memutuskan gak operasi dia? Bahwa kamu yang nentuin istriku mati?" Air mata Sinta jatuh, tapi Andra hanya menatapnya tanpa ampun. "Waktu itu kondisinya terlalu lemah, Andra. Pendarahannya parah. Dan kalau operasi dipaksakan, cukup." Suara Andra menggema, menusuk dinding ruangan. "Kamu tahu, setiap malam aku nyalahin diri sendiri karena nyetir terlalu cepat. Tapi ternyata yang ngambil keputusan terakhir, kamu." Sinta berlutut, tangannya menutup wajah. "Aku minta maaf, Andra. Setiap hari aku dihantui keputusan itu. Aku gak bisa tidur. Aku merasa bersalah sampai akhirnya aku apa? Nyembuhin aku biar kamu ngerasa lebih baik." Sunyi. Hanya suara hujan di luar jendela. Sinta menatapnya dengan mata basah. "Aku gak mau jatuh cinta sama kamu. Tapi setiap kali kamu cerita tentang Rani, aku cuma bisa nangis dalam diam. Aku tahu aku gak pantas, tapi aku juga manusia, Andra." Air mata Andra akhirnya jatuh, bukan karena cinta, tapi karena kebingungan yang menyesakkan. Di depan matanya, wanita yang memberinya kehidupan baru adalah orang yang juga mencabut nyawa cinta lamanya. Cinta dan benci bercampur jadi satu. Ia ingin pergi, tapi tubuhnya tak sanggup. Dan di tengah keheningan itu, mereka hanya bisa saling menatap. Dua jiwa yang saling menghancurkan, tapi tak bisa saling meninggalkan. Di luar, petir menyambar. Malam itu, cinta mereka resmi berubah bentuk dari pelipur lara menjadi kutukan yang tak bisa ditebus. Malam itu Andra tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya, membiarkan air mata mengalir tanpa suara. Di matanya, wajah Sinta dan Rani muncul bergantian. Dua wanita yang saling bertaut dalam garis nasibnya. Satu memberi hidup, satu merenggutnya. Ia tak tahu harus mencintai atau membenci siapa. Keesokan paginya, Andra datang ke makam Rani. Langit mendung, udara dingin, tapi hatinya jauh lebih beku. Ia berjongkok, menyentuh batu nisan yang lembab. "Ran, aku jatuh cinta lagi," bisiknya pelan. "Tapi bukan sama orang biasa, sama orang yang nentuin kamu pergi." Suaranya pecah. "Aku gak tahu kenapa, tapi aku juga gak bisa berhenti." Angin bertiup pelan, seolah menjawab dengan sunyi yang menekan. Untuk pertama kalinya, Andra menyadari rasa cinta bisa tumbuh bahkan di tanah yang penuh dosa. Sementara itu, di sisi lain kota, Sinta duduk di ruang praktik yang kosong. Ia menatap kursi tempat Andra biasa duduk dan memegang buku catatan pasien itu erat-erat. Ia sudah menulis surat pengunduran diri, tapi tangannya gemetar saat hendak menandatanganinya. "Kalau aku pergi, dia akan hancur lagi," bisiknya. "Tapi kalau aku tetap di sini, aku yang hancur." Malamnya, Andra datang tanpa janji. Sinta terkejut saat pintu klinik diketuk. Wajah Andra terlihat letih, matanya sembab. "Kenapa kamu datang?" tanya Sinta lirih. Andra hanya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan pandangan yang nyaris menyerah. "Aku gak bisa benci kamu, Sinta. Aku udah coba." Sinta menahan nafas, lalu menggeleng dengan mata berkaca-kaca. "Kamu gak seharusnya cinta sama aku, Andra. Aku bagian dari kehilanganmu. Tapi kamu juga yang bikin aku hidup lagi." Andra mendekat satu langkah.
Sinta memundurkan diri satu langkah. Tapi kali ini punggungnya sudah menyentuh dinding. Kalau aku peluk kamu sekarang, itu salah kan? Sinta menatapnya dengan air mata jatuh di pipi. Salah, jawabnya pelan. Tapi ketika Andra menyentuh wajahnya dengan lembut, ia tidak menolak. Dalam keheningan ruang putih itu, dua manusia yang hancur saling mencari kehangatan. Bukan untuk saling memiliki, tapi untuk mengisi kekosongan yang sama. Pelukan itu bukan tentang cinta yang indah, tapi tentang luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan setelah semuanya berakhir, Sinta menatap Andra lama lalu berbisik. Aku tahu kamu gak akan pernah bisa maafin aku, tapi setidaknya izinkan aku menebusnya dengan tetap mencintaimu, diam-diam. Andra menutup matanya. Cinta kamu udah jadi bagian dari lukaku, Sinta, dan mungkin aku memang ditakdirin untuk hidup dengan luka itu. Di luar, hujan kembali turun, pelan, seolah langit pun sedang menangisi cinta yang tak seharusnya ada. Hari-hari berikutnya berjalan dalam senyap yang menyesakkan. Andra berhenti datang ke terapi. Klinik itu sepi, dan setiap kali Sinta menatap kursi kosong tempatnya biasa duduk, dadanya terasa ditusuk ribuan kali. Ia menulis surat untuk Andra berkali-kali, tapi selalu ia robek sebelum sempat dikirim. Aku mencintaimu, tapi cinta ini bukan penyembuhan. Ini luka yang baru. Sinta tahu, tidak ada masa depan bagi mereka. Ia hanya ingin satu hal, agar Andra benar-benar bisa sembuh. Bahkan, jika itu berarti ia harus menghilang. Sementara itu, Andra menjalani hari-harinya dalam dilema yang semakin dalam. Ia mencoba kembali bekerja, mencoba tersenyum pada dunia yang dulu ia tinggalkan. Tapi setiap kali ia melihat matahari pagi, ia teringat pada Sinta. Wanita yang menghancurkan sekaligus menyelamatkannya. Suatu sore, ia memberanikan diri datang ke klinik. Tapi pintu itu terkunci. Di depan pintu, tergantung papan kecil bertuliskan, klinik ditutup sementara. Untuk keadaan darurat, hubungi Rumah Sakit Citra Mandiri. Andra berdiri lama di sana. Ada rasa sesal yang menyesak di dada. Kenapa ia datang terlambat? Ia pun pergi ke rumah sakit itu, hanya untuk mendengar kabar yang membuat lututnya lemas. Dokter Sinta Anjani mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang dari klinik. Keadaannya kritis, kata perawat dengan wajah muram. Sekarang sedang di ruang operasi. Dunia Andra berputar. Ia berlari melewati lorong rumah sakit yang begitu familiar, tempat di mana dulu ia kehilangan Rani. Dan di sana, di balik kaca ruang operasi yang dingin, ia melihat sosok Sinta terbaring tak berdaya. Tubuhnya dipenuhi selang dan alat bantu napas. Ia menggenggam kaca itu erat-erat. Jangan tinggalin aku juga, bisiknya. Beberapa jam kemudian, pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar. Wajahnya serius, tapi matanya lembut. Operasi berjalan sulit, tapi kami berhasil menstabilkan kondisinya, katanya. Andra menunduk, menahan tangis lega. Ketika akhirnya ia diizinkan masuk, Sinta terbaring lemah. Wajahnya pucat, tapi senyum kecil muncul saat ia melihat Andra. Seharusnya aku gak ada di sini lagi, bisiknya lirih. Jangan ngomong gitu, kata Andra menggenggam tangannya erat. Aku udah kehilangan satu orang. Aku gak sanggup kehilangan kamu juga. Air mata Sinta menetes. Andra, kamu gak perlu maafin aku. Tapi tolong jangan bawa rasa bersalah ini terus. Hidup kamu masih panjang. Jangan biarin cintaku yang salah ini ngurung kamu selamanya.
Andra menggigit bibirnya, menahan emosi yang meledak di dada. Sinta, kamu bukan kesalahanku. Kamu satu-satunya yang bikin aku masih bisa bernapas. Sinta tersenyum lemah, lalu menutup mata perlahan. Monitor jantung berdetak pelan, dan ruangan itu kembali tenggelam dalam hening. Cinta mereka tak pernah sempat punya akhir bahagia. Hanya penyesalan, air mata, dan rasa yang tak sempat tersampaikan sepenuhnya. Namun malam itu, di antara aroma obat dan suara mesin rumah sakit, Andra tahu. Sebagian dari dirinya akan selalu tinggal bersama wanita itu. Cinta yang lahir dari duka, kini menemukan bentuk terakhirnya. Penebusan yang datang terlalu terlambat. Pagi itu matahari terbit dengan lembut. Sinar hangat menembus tirai ruang rawat tempat Sinta berbaring. Andra masih di sana, duduk di kursi yang sama, menggenggam tangan Sinta yang hangatnya perlahan kembali. Ia belum tidur semalaman. Takut jika memejamkan mata, semuanya akan lenyap seperti mimpi buruk yang berulang. Ketika Sinta membuka mata, senyum kecil terbit di wajah pucatnya. "Kamu belum pulang?" Andra menggeleng pelan. "Aku takut kamu pergi kalau aku berhenti lihat kamu." Sinta tertawa lirih. "Kamu selalu takut kehilangan ya?" "Karena aku udah terlalu sering kehilangan." Hening sejenak. Di antara mereka tak ada lagi rahasia, tak ada lagi kebohongan. Hanya dua hati yang sama-sama berdarah, mencoba bernafas di antara rasa bersalah dan cinta yang tak bisa dimaafkan. Sinta menarik nafas panjang. "Andra, aku tahu kamu gak pernah bisa ngelupain Rani. Dan aku gak mau kamu melupakannya. Aku cuma mau kamu hidup, benar-benar hidup." Andra menunduk, air matanya jatuh di punggung tangan Sinta. "Tanpa kamu, aku gak tahu caranya." Sinta mengangkat tangannya perlahan, menyentuh wajah Andra dengan sisa tenaga yang ia punya. "Cinta kita bukan tentang memiliki, tapi tentang menyembuhkan. Dan kalau suatu hari aku gak ada, janji padaku, kamu tetap sembuh." Andra menggenggam tangan itu, menempelkannya ke dadanya. "Kamu udah jadi bagian dari hidupku, Sinta, dan aku akan terus bawa kamu di sini." Beberapa minggu kemudian, Sinta dinyatakan pulih. Ia mengundurkan diri dari rumah sakit dan meninggalkan kota tanpa pesan. Tak ada surat, tak ada kabar, hanya keheningan yang dalam. Andra mencarinya kemana-mana, tapi semua jejaknya hilang. Bulan-bulan berlalu, hidup perlahan kembali berjalan. Andra mulai menulis lagi. Kali ini bukan tentang duka, tapi tentang penyembuhan. Di halaman pertama buku barunya, ia menulis, "Cinta yang lahir dari luka tetaplah cinta. Ia mungkin berdosa, tapi di dalamnya ada kejujuran yang tak bisa dimatikan." Suatu sore, saat ia mengunjungi makam Rani, seekor kupu-kupu putih hinggap di batu nisan itu. Dan di angin yang berhembus pelan, Andra merasa seperti mendengar suara yang lembut. "Terima kasih sudah belajar berdamai, Andra." Ia tersenyum, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Sinta mungkin sudah pergi, tapi jejaknya tinggal. Rani mungkin telah tiada, tapi cintanya tetap hidup. Dan Andra akhirnya mengerti. Kadang, pengkhianatan bukan tentang tubuh, tapi tentang hati yang memilih mencari cahaya lain di tengah kegelapan. Namun, cinta, bahkan yang lahir dari dosa, tetap punya arti jika akhirnya menuntun seseorang menuju penyembuhan.
Duka bisa membuat manusia melakukan hal-hal di luar batas, tapi cinta sejati selalu mengajarkan arti penerimaan. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk memaafkan diri sendiri. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, dukung terus cerita-cerita penuh emosi dan luka yang menyembuhkan di channel ini. Karena di balik setiap air mata, selalu ada cinta yang ingin hidup kembali.